Ciralu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Illahi anta maksudi wa ridhaqal matlubi. Walillahil musyriq wal maghrib wa aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Al-ayah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang buat dinul Islam wal iman. Di sini saya akan membawakan video terkait soal UAS yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Kholili MPDI. Nah, sebelumnya yang saya hormati dan yang saya cintai pada dosen pembimbing M Syarif Kholili MPDI dan kepada para penonton yang menonton video ini. Baik, langsung saja untuk agar tidak memakan waktu yang lama, saya di sini akan mencoba menjawab semampu saya dan sebisa saya yang terkait soal-soal yang diberikan oleh dosen saya, dosen Muhammad Syarif Kholili MPDI, yang mata kuliahnya tentang sejarah kebudayaan Islam di MTS dan MA. Di sini baik, langsung saja. Soal yang pertama yang dari beliau adalah jelaskan bagaimana pola yang dikembangkan oleh umat Islam ketika mengembangkan ilmu pengetahuan, budaya, peradaban muslim dan yang bernuansa spiritual. Ketika kita membicara terkait pengetahuan itu akan bersumber kepada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, ketika pengembangan pengetahuan itu merujuk kepada Al-Quran, diambil dalilnya. Karena di Al-Quran sendiri sudah jelas, afala taqilun. Jadi kita suruh berpikir, kita suruh mencari ilmu-ilmu yang telah Allah turunkan di dalam nas Al-Quran. Untuk budaya itu Islam itu mengadaptasi sebuah budaya atau sebuah kebiasaan yang berada di masyarakat. Contoh, kita ambil budaya di Indonesia. Ada budaya yang namanya tahlilan. Kalau kita membaca sejarah, tahlilan itu berasal dari agama sebelum Islam. Yang bagaimana di tahlilan tersebut ketika orang itu meninggal, maka masyarakat itu berkumpul-kumpul di rumahnya orang tersebut untuk menghibur keluarganya agar tidak menangis. Dengan apa? Dengan berjudi, dengan mabuk-mabukan, dengan sebagainya. Nah, ketika zaman Wali Songo datang, budaya tersebut tidak dihapus, cuman diperbaiki agar tidak bertentangan dengan syariat agama. Contoh, yang tadinya mabuk-mabukan kita ganti dengan air putih biasa, teh dan kopi. Yang tadinya berjudi diganti dengan membaca kalimat-kalimat tauhid. Yang tadinya makan makanan yang haram diganti dengan puluran-puluran atau sebuah nasi tumpeng gitu. Sebuah makanan penggantinya, yang penting itu halal. Yang ketiga di sini itu yang bernuansa spiritual. Baik,
Setelah itu ada yang kedua. Menurut Bapak dosen Muhammad Syarif Kholili MPDI, jelaskan menurut pemikiran Anda apa pengertian isme-isme filsafat barat berikut. Yang pertama ada isme empirisme, yang kedua pragmatisme, dan yang ketiga eksistensialisme. Nah, baik, kita akan membedah-bedah apa saja yang isme-isme yang dimaksud oleh Bapak Muhammad Syarif Kholili MPDI. Yang pertama kita membahas terkait empirisme. Empirisme itu apa? Empirisme adalah paham ilmu pengetahuan yang berposisi terhadap rasionalisme. Nah, rasionalisme adalah, kita kadang-kadang bertanya, apa itu rasionalisme? Rasionalisme adalah yang bisa masuk di akal. Nah, rasionalisme mengatakan bahwa rasio adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi pengetahuan bersifat a priori, mendahului pengalaman. Sementara empirisme mengatakan bahwa pengalaman indrawi itu apa? Indrawi ya seperti mata, hidung, telinga, contohnya ya untuk indera-indera untuk merasa dan lain-lain ya. Itu terkait indrawi. Adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi pengetahuan bersifat a posteriori setelah pengalaman secara harfiah. Empiris berarti berada di dalam ruang dan waktu. Nah, di sini juga ada lagi ternyata penjelasan terkait empirisme itu ada lagi. Dan empirisme merupakan suatu aliran di dalam ilmu filsafat yang menitik beratkan pengalaman indrawi sebagai sumber utama dan usulan pengetahuan manusia. Aliran yang berkembang pesat pada masa Renaissance dirintis oleh seorang filsuf Inggris, Francis Bacon de Perulam pada tahun 1561 sampai 1626, dan kemudian dilanjutkan oleh filsuf-filsuf lain seperti John Locke, Gregory Berkeley, Thomas Hobbes, dan David Hume. Empirisme muncul pada saat itu sebagai reaksi atas kelemahan paham rasionalisme, sebuah aliran filsafat yang berkembang lebih dulu daripada empirisme, yang beranggapan bahwa pengetahuan manusia yang sejati hanya berasal dari rasio atau akal semata. Sementara pengalaman indrawi hanya dianggap sebagai pengenalan dan justru sering diabaikan. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu en artinya di dalam dan peira suatu percobaan. Dari makna awal itu kemudian empirisme diartikan sebagai salah satu cara menemukan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan percobaan. Itu dijelaskan oleh Nasution pada tahun 1988. Suatu pernyataan dianggap benar apabila yang dikandung memiliki manifestasi empiris, yaitu perwujudan nyata yang di dalam pengalaman, atau dengan kata lain pengalaman indrawi dianggap menjadi sumber utama pengetahuan kebenaran. Nah, tapi ada beberapa kritikan yang ditujukan atas rasionalisme. Adalah Henner dan Holt. Pengetahuan rasional dibentuk oleh ide-ide abstrak, tidak dapat dilihat atau tidak dapat diraba,
sehingga sebelum dapat dikuatkan oleh semua manusia dengan keyakinan yang sama, bahkan di kalangan tokoh-tokoh rasionalis sendiri terdapat perbedaan yang nyata mengenai kebenaran dasar yang menjadi landasan dalam menalar. Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa tokoh-tokoh empirisme, ada di sini mungkin ada 6. Yang pertama yang populer ada French Belge de Prolem pada tahun 1561 sampai 1626. Perintis empiris di abad pertengahan ini mengatakan bahwa pengetahuan akan maju jika menggunakan cara kerja yang baik, yaitu melalui pengamatan, melalui pemeriksaan, melalui percobaan, melalui pengetahuan dan penyusunan. Itu kata French Belge de Prolem. Yang kedua adalah Thomas Hobbes, berpengalaman lebih jelas, yaitu pengalaman adalah permulaan dasar segala pengenalan intelektual, tidak lebih dari adalah permulaan dasar segala pengenalan intelektual, tidak lebih dari perhitungan penggabungan data indrawi dengan cara yang berbeda. Itu menurut Thomas Hobbes. Yang ketiga adalah John Locke, menegaskan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Akal budi manusia sama sekali tidak dikenali oleh ide bawaan. Akal manusia bagai sehelai kertas putih kosong yang akan terisi dan tertulis dengan pengalaman indrawi. Ia juga membedakan antara pengalaman lahiriah dan batiniah. Itu menurut John Locke. Yang ketiga adalah George Berkeley, seorang filsuf Irlandia yang mengungkapkan idealisme pengamatan yang artinya segala pengetahuan manusia didasarkan atas pengalaman, karena pengalaman itu selalu bersifat konkret. Maka pengalaman untuk makna anggapan manusia sama sekali tidak ada. Dunia luar tergantung sepenuhnya pada pengamatan subjek yang mengamati. Berkeley terkenal dengan ungkapan et percipi, sesuatu adalah karena diamati. Yang terakhir adalah David Hume, pencetus empiris radikal yang juga dianggap sebagai pencetak empirisme. Hume sangat kritis terhadap masalah-masalah pengenalan puncak empiris. Hume sangat kritis terhadap masalah pengenalan dan pengetahuan manusia, sehingga ia sampai pada kesimpulan yang menolak substansi dan kualitas setiap perubahan karena sesuatu. Nah, tadi terkait empirisme, isme yang kita bahas pertama. Yang kedua yang akan kita bahas terkait pragmatisme. Nah, tadi kita sudah membahas empiris, sekarang kita membahas pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu adalah suatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan keagungan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat.
Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asal hal tersebut berakibat baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif. Dan dari pengalaman, pragmatisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan melalui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dari pelaksana pengujinya. Dengan demikian, aliran pragmatisme ini tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran yang bersifat metafisik. Jadi ketika kita itu berbicara metafisik atau yang tidak bisa dirasakan oleh indrawi, dengan orang-orang pragmatisme itu hanya tahayul. Kalau kita merujuk kepada pengertian pragmatisme, seperti dulu pernah dijelaskan oleh dosen kita, Bapak Muhammad Syarif Khalili, beliau tidak percaya akan adanya hantu, karena hantu hanya sebuah pemikiran, hanya sebuah bayangan dari orang itu sendiri, kata beliau. Karena beliau, saya yakini bahwa beliau mengikuti pragmatisme ini. Nah, kembali itu tokoh-tokoh pragmatis dan pendapatnya mengenai pragmatisme. Yang pertama adalah Charles Saint-Prix berpendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis dibedakan waktu yang lain. Ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukan sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah suatu cara untuk manusia dalam memecahkan masalah. Itu kata Charles Saint-Prix. Yang kedua adalah John Dewey berpendapat bahwanya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungan untuk mengatur kehidupan manusia. Itu menurut John Dewey. Menurut William James, dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realita yang sudah kita ketahui berguna untuk kemakmuran suatu kebenaran. Konsep seorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Gitu. Nah, ternyata pragmatisme itu mempunyai pandangan-pandangan. Ketika pragmatisme berpandangan terkait metafisika, pragmatisme ini kita membahas pandangan pragmatisme terkait metafisika. Pragmatisme seluruhnya berbekalan pada pendekatan empiris, yaitu semua apa-apa yang dapat dirasakan itu benar, artinya kekal. Jiwa dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu para cendekiawan pragmatisme tidak pernah mendasarkan suatu hal kebenaran, dan menurut mereka pengalaman yang dialami di setiap manusia akan berubah jika realita manusia itu berubah. Itu menurut metafisika. Nah, terus ada tentang epistemologi. Pragmatisme terkait epistemologi. Corak dari pragmatisme adalah konsep kegunaan mengarah kepada sains dan bukan metafisik. Dan pragmatisme cenderung kepada kepercayaan. Hal yang perlu diketahui oleh pragmatisme adalah bersifat pribadi dan tidak diberitakan. Nah, itu terkait tentang epistemologi. Nah, oke. Kita sudah membahas terkait para pragmatisme, terus
empirisme terus yang akan kita bahas selanjutnya adalah Oke. Baik, kita lanjut yang terakhir, pertanyaan nomor C, yang bagian C. Apakah Anda setuju bahwa ilmu itu bebas nilai? Contoh, menguliti seekor katak hidup-hidup demi melihat jantungnya berdegup tidak bisa dinilai buruk atau bejat dengan alasan moral atau agama apapun, karena kepentingan membelah tubuh katak hidup-hidup adalah demi ilmu pengetahuannya. Iya atau tidak jawaban Anda, berikan penjelasannya. Saya di sini akan merujuk kepada Basul Masa Ilmiah NU terkait terkait kalau misalkan mungkin saya menghukumi, mungkin saya tidak bisa karena saya bukan orang fakih, jadi saya tidak bisa menghukumi. Tapi kalau misalkan pendapat saya sendiri, ketika itu ada kedaruratan, atau misalkan kita gini, membelah katak hidup-hidup demi untuk mengetahui jantungnya atau organ dalamnya, mungkin gini, diperbolehkan. Kalau saya setuju, soalnya kenapa? Itu bersifat ilmu pengetahuan dan bersifat darurat. Ketika misalkan ilmu tersebut itu tidak diambil, maksudnya tidak dilakukan, maka kita tidak akan mengetahui. Dan mungkin di situ kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Selain hal tersebut, ketika ada misalkan kayak untuk pengembangan dalam ilmu pengobatan tersendiri, itu kadang kita itu membutuhkan hal tersebut. Bisa menjadikan rujukan bagi para dokter untuk pengetahuan selanjutnya. Itu jika saya jawaban saya dengan penjelasan tadi. Mungkin sekian. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.